Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira yang bakal nemenin kamu sore hari ini. Jadi seperti biasa siapin aja dulu cemilannya, minuman-minuman segernya gitu ya. Karena selama beberapa saat ke depan kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru pastinya ya. Tapi seperti biasa juga Laras bakal ngingetin, kamu boleh ngabarin ke teman-teman kamu kalau podcast ini tayang di beberapa platform. Kamu bisa menyaksikan di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo. Semuanya di @partaiperindo. Terus kamu juga bisa menyaksikan di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, dan juga di website Partai Perindo. Kita juga bakal bagi-bagiin voucher belanja buat kamu. Totalnya Rp300.000. 3 voucher masing-masing senilai Rp100.000 bakal dibagiin ke 3 orang. Masing-masing dapetin Rp100.000 ya. Pertanyaannya akan ada di akhir segmen. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Harus wajib pantengin podcast ini sampai beres. Tapi satu lagi syarat utamanya, kamu harus follow Instagram kita @partaiperindo. Oke? Jadi jangan kemana-mana. Pokoknya temanya menarik nih, terutama buat kamu mungkin millennials yang sudah memiliki anak ya. Dan kayaknya zaman sekarang nggak cuma mikirin kita doang, tapi kalau ngomongin skincare atau perawatan anak juga ini penting ya. Mempersiapkan masa depan anak lewat perawatan. Nah ini emang bisa ya. Jadi untuk membahas hal itu, kita sudah kehadiran bintang tamu kita yang spesial pastinya. Beliau ini adalah CEO dan juga co-founder Malo Indonesia. Ada Mbak Felicia Deborah Idama. Hai. Hai Mbak Laras, Mbak apa kabar? Vio, apa tadi? V ya, Mbak Iya, V. Mbak V, ya. Mbak V, Malo Indonesia. Ini Oke. sih sebenarnya aku udah beberapa kali denger ya Malo Indonesia. Oh ya? Aku udah pernah dengar Malo Indonesia ini. Wow. Tapi aku tuh taunya ini skincare tok. Jadi aku nggak tahu kalau ini tuh perawatan anak. I see, oke. Gitu. Jadi oke. pernah dengar gitu. Nah, tapi sebelum ke Malo nih kita cerita-cerita dulu ya sama Mbak V ini. Boleh. Mungkin historinya seperti apa, backgroundnya seperti apa. Boleh. Silahkan Mbak V disapa dulu teman-teman podcast Aksi Nyatanya nih. Hai semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih loh udah dikasih kesempatan hari ini buat curhat ya. Waduh, curhat gak tuh? Iya dong, kalau perempuan kan Iya biasanya bener. jatuhnya curhat gitu Cerita-cerita, ya. Jadi saya itu Felicia, saya mom of one. Jadi sudah mempunyai 1 anak dan saat ini sekarang saya sebagai CEO dan co-founder dari Malo Indonesia. Itu sih yang lagi dijalanin sekarang. Nah, Malo Indonesia itu sebenarnya apa sih? Kita Yes. ngapain sih gitu kan. Jadi Malo Indonesia itu sebetulnya adalah sebuah skincare, perusahaan skincare yang mempunyai produk itu ditujukan untuk perawatan dan proteksi sebetulnya. Oke. Perawatan dan proteksi bagi anak. Oke. Nanti kedepannya ada untuk ibunya juga. Oh. Tapi for now kita starting dari anak dulu. Apa sih yang bikin si Malo ini beda? Ya, Itu pasti tuh, ya, itu harus ada tuh. gitu ya. Yang pertama, women own. Oke. Jadi memang kebanyakan skincare itu wajahnya semuanya perempuan, tapi sebenarnya di belakangnya adalah pria. Oke, nah Oke, gimana tuh? Ini ya menarik kan? nih. Ya, business is business, Yes, right? yes. Ya kan. Tapi Malo ini berbeda karena Malo ini lahir karena cinta kasih ibu. Cie. Wah, ini dalam banget ya. Malo is mama's love anyway. Oh, Mama's Love. Gitu. Yang lain langsung, kencang banget. Gitu. Malo Mama's is Love. mama's love. Oke. Gitu. Itu mama's love. Jadi waktu itu aku boleh cerita sedikit nih background aku. Jadi dulu itu V itu berkecimpung di dunia politik sebetulnya. Oh, baik. Menarik nih tiba-tiba ke bisnis ya. Jadi di dunia politik sampai akhirnya waktu itu dipercaya masuk ke sebuah program. Oke. Ke sebuah program ditempatkan untuk mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke, Yang serius terhormat Ibu Menteri Yohana Yambise waktu itu. Oke. Jadi aku ngapain sih di sana gitu? Sebenarnya lebih kepada strategi komunikasi gitu ya. Jadi strategi komunikasi untuk Ibu Menteri dan membantu kementerian secara keseluruhan gitu. Jadi aku ikut tuh keliling
ngobrol sama teman-teman media gitu. Jadi semacam humas ya pekerjaannya ya? Yes, actually humas gitu. Tapi kalau di kementerian itu kan memang ada biro humas gitu ya. Nah, waktu itu Pak Presiden minta ada percepatan. Percepatan humas karena biasanya gosipnya, kejadiannya sudah lama di masyarakat, kita baru ngikut gitu kan. Selalu seperti itu. Dan beliau waktu itu ingin ada sinergi antar kementerian. Nah, berangkat dari sana, kurang lebih waktu itu aku sekitar 3 tahunan ya di sana. Kok dari dunia politik aku jadi kayak, oh my god, I have to do something nih gitu. Buat perempuan dan anak gitu kan. Yang tadinya aku tuh tomboy gitu ya dunia politik it's dunia laki-laki sebetulnya gitu ya. Begitu ke sana, oh kayaknya ini aku bisa berbuat sesuatu di sini gitu ya kan. Udah selesai, ada beberapa stepping lagi gitu ya pekerjaan, sampai aku nyadari kayaknya karakteristik masyarakat atau perempuan itu kalau mau kita nurture atau kita literate gitu ya, kita pinterin gitu, kayaknya tidak bisa dari jalur-jalur yang serius. Iya dong. Kalau mau pendekatan sama masyarakat iya sih. Iya kan, gitu kan. Nggak bisa jalur-jalur serius. Terus kalau misalnya aku harus masuk ke sebuah lembaga lagi, bajunya berat. Iya dong, kan bawa nama lembaga nih gitu kan. Kayaknya apa ya, waktu itu belum ketemu tuh apa yang mau dilakuin, belum ketemu. Jadi masih self ya udah deh aku ngomong di Instagram. Aku suka marah-marah sendiri gitu kalau ada kejadian. Jadi bikin konten dulu. Iya, bikin konten dulu awalnya sampai akhirnya aku punya anak. Gitu. Aku punya anak. Oh, anak aku ini umurnya 3 tahun sekarang. Terus waktu itu dia lahir dengan kondisi kulit eksema. Dermatitis atopik. Susah ya cari produk-produk yang memang bisa membantu perawatan anak eksema. Kalaupun ada, harganya itu mahal. Harganya mahal dan sometimes harus ya just tip, beli dari luar negeri, repot kayak gitu, deh. repot. Dan anak aku tuh dermatitis atopiknya cukup parah. Jadi deterjen apa semuanya tuh sensitif ya? Ya, parah banget. Bisa. Yang benar-benar bisa sampai ke kepala, kulit kepalanya gitu. Dan waktu itu dunia industri ibu dan anak itu belum seramai saat ini. Yang lagi growing itu adalah skincare perempuan. Dewasa gitu ya. Terus lambat laun kayaknya skincare, industri skincare anak ini masih kosong. Yang lokal ya. Yang lokal. Mulai bikin coret-coret gitu, terus ketemu deh sama partner aku dan salah satu co-founder juga namanya Bu Mia gitu. Mom juga nih. Mom juga dong pastinya. Kalau nggak mom pasti nggak nyambung. Bukan nggak nyambung sih. Nggak bisa diajak berpikir. Kenapa sih kita harus berpikir sampai sejauh itu sih? Hanya sebatas lotion, hanya sebatas sabun seperti itu. Iya, so far itu aja kan skincare bayi itu. Iya, nggak ada yang lain gitu kan. Terus dia oke, terus kayaknya jalan Tuhan gitu ya, dimudahkan semuanya sampai akhirnya launching lah si Malo Indonesia. Dari kapan itu berarti? Kita itu sudah mulai dari tahun 2001 ya. Oh, 2001, udah lumayan lama juga dong ya? 2001, akhir tahun 2001, and then sampai sekarang. Tapi kita launching mulai memasarkan produk itu di bulan Agustus. Agustus 2002. Iya. Berarti lumayan lama juga, udah 22 tahun dong. 2021 saya. Oh, 2021. Tadi aku udah 2002 loh. Iya kan tadi ngomongnya 2001. Makanya kok udah lama banget 2001. Hasratnya mungkin waktu itu. Iya, berarti 2021 baru dipasarkan Agustus 2022 ya kan. Berarti ini masih baru banget gitu. Tapi memang ini ya betul sih, aku setuju banget kalau ini dibutuhkan banget sebenarnya sama nggak cuma ibu-ibu ya, tapi orang tua di luaran sana yang memang anak bayi mau apapun itu penyakitnya tapi tetap sensitif ya kalau yang namanya bayi gitu. Nah, cuman ini kan
mungkin bisa dibilang salah satu bisnis yang masih rare banget di Indonesia, bahkan belum ada mungkin ya skincare. Ada. Udah ada. Ada, tapi biasanya adalah produk turunan. Oh, I see. Jadi Gitu. dari brand besar, ntar ada apanya diterusin lah gitu istilahnya gitu ya. Ada kesulitan nggak bisnis ini? Kan kalau kita berbicara soal bisnis, misalnya bisnis fashion, sekarang kan lagi menjamur banget tuh thrift shop lah, let's say kayak gitu ya. Itu kan pasti kesulitannya ya apa yang membedakan tuh harus bener-bener beda dari tempat lain, atau mungkin pemasarannya, brandingannya yang harus gede-gedean gitu. Ini kan produk yang rare, sebetulnya ada kesulitannya nggak sih? Aku tuh nggak suka bilang kesulitan ya, jadi lebih ke tantangan. Yes, tantangan. Tantangan yang pertama itu adalah gain trust. Ya dong, kalau dia nggak trust, dia nggak akan mau coba itu untuk anaknya. Ya kan? Yang kedua, yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana menurture market itu sendiri. Jadi gini, sebetulnya kenapa sih aku milih skincare anak waktu itu? Yang pertama tadi latar belakang aku perempuan dan anak. Yang kedua pengalaman dengan anakku gitu kan. Terus yang ketiga itu sebenarnya setiap hari itu ada yang lahir. Yes. Ya kan, setiap hari itu ada yang lahir. Setiap anak itu merupakan kalau aku bilang tunas bangsa berat banget ya. mereka punya future gitu ya. Mereka punya future, kita nggak tahu mereka jadi apa. Bener. Gitu. Nah, dengan fenomena COVID kemarin, tingkat kelahiran di Indonesia itu naik 9%. Yes. 9% dan itu terus growing. Karena angkatan milenial akhir dan Gen Z mulai pada punya anak lagi nih. Iya nih. Iya kan, cepet banget kan. Dan kalau teman-teman ngeh gitu trennya sekarang, kok yang muda-muda udah pada punya anak ya sekarang gitu kan. Nah, jadi memang kalau nurture itu kan growth dan literate. Kalau growth marketnya udah ada, tapi untuk tumbuh bersama mereka itu kan beda cerita, ya kan. Nah, meliterasi itu yang cukup sulit. PR nih. Cukup PR karena apa? Dengan salah satu efek samping dari globalisasi ya, kita itu mintanya disuguhin. Ya, disuapin terus. Ya kan, kita minta disuguhin. Sementara sebetulnya untuk memilih produk untuk bayi, untuk anak, sebenarnya nggak hanya untuk anak sih, untuk kita pun harusnya kita tuh menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Caranya gimana? Kan yang tahu cuman kita. Baca dong, ya kan? Baca, oh ini ingredientsnya apa sih? Oh ini untuk apa sih? Gitu. Nah itu sulit. Iya, tapi kan memang tidak bisa disalahkan juga ya. Karena kan sekarang apapun tuh serba instan, itu satu. Terus yang kedua, dampak dari internet dan segala macam itu kan sekarang gampang banget didapetin di mana aja gitu. Jadi kalau menurut Mbak Ve sendiri, ini PR siapanya nih? Apakah kitanya nih sebagai konsumennya yang memang harus lebih giat lagi untuk cari tahu, atau dari brand-brandnya itu yang memang harus sosialisasi lebih luas lagi gitu? Aku kalau boleh serius sedikit, jadi gini, kita pada tahu SDGs kan ya, Sustainable Development Goals yang dari PBB itu. Sebenarnya setiap elemen masyarakat itu, baik media, badan usaha, pemerintah, itu kan mempunyai kewajiban untuk mengedukasi dan membantu untuk mencapai target-target itu kan. Salah satunya yaitu ada hidup layak, kesehatan yang layak, kesetaraan gender, and so on. Nah, kalau misalnya ditanya seperti itu tanggung jawab brandnya juga sebetulnya. Jadi kan kita nggak bisa melawan arus informasi. Brandnya yang harus kerja keras, badan usahanya yang harus kerja keras gitu kan. Memang aku nggak mau bahas government lah karena terlalu berat gitu. Kalau dari sisi brand sendiri, kitanya itu usahanya mesti berpuluh-puluh kali lipat untuk mengalahkan algoritma. Itu PR banget gak sih? Algoritma yang tiba-tiba di salah satu platform itu ya kan, tiba-tiba ada anak masih umur 4 bulan dikasih krim merkuri itu loh, biar anaknya, mungkin anaknya eczema merah-merah, aduh aku lupa, nggak boleh sebut nama brand ya, pokoknya krim merkuri itu ditaro, ya langsung lah hilang mulus kan merkuri gitu kan. Kita kan harus mengalahkan itu
Sementara mereka bisa konten setiap hari untuk mengejar trending. Trendingnya itu. Sementara brand kan nggak bisa bikin konten semasif dan secepat itu. Kecuali ngajak influencer. Nggak juga. Oh, nggak juga? Nggak juga. Masih susah ya? Masih PR ya? I have to say influencer is our partner, but nggak semua orang bisa diajak mengeducate. Iya sih, yang penting dibayar aja. Nanti aku dimarahin teman-teman loh. Iya, tapi kan ya gitu deh. Ada beberapa influencer yang aku ancungin jempol banget dan yang emang benar-benar influence banget ya. Yes, dan syukur sekali mereka welcome dengan Malo gitu ya. Jadi memang aku appreciate banget dengan teman-teman influencer yang tidak mau langsung. Oh, dianya try dulu. Yes, aku coba dulu ya. Jadi ke diri dia dulu, di diri dia aman, baru dia kasih coba ke anaknya. Ya, it takes months, right? Iya. Gitu kan, gitu. Bahkan ada beberapa yang, oh ini buat anak ya, aku nggak mau dibayar. Aku nggak mau dibayar karena I don't want my testimonials itu depends on your check. Appreciate dong yang kayak begitu ya kan. Persoalannya bukan mereka kan, persoalannya adalah masyarakat yang tadi belum literasinya belum oke, tapi anak itu dijadikan konten, kan ada trennya tuh skincare anak, hashtag gitu kan. Ya apa aja yang menurut dia oke, dia kasih ke anaknya untuk mengejar trending. Tantangannya itu sih. Ini sih tantangan, bukan sekedar tantangan ya, ternyata PR tuh beneran PR ya, beneran untuk ada, ya. Masuk ke dunia ketrendingan ini gitu teman-teman ya. Cuman balik lagi nih ke skincare-nya itu sendiri gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai dampak positif jangka panjang, apakah ini akan berpengaruh terus-terusan untuk anak dari pemakaian skincare dari kecil gitu sampai dia nanti gede, jadi berkegantungan apa enggak sih? Oke, jadi gini. Yang pertama, teman-teman, menurut Mbak Laras dulu deh, kulit itu apa sih, Mbak? Kulit adalah ini dia. Ini kulit, ini kulit, ini kulit, semua yang menutupi rongga-rongga di dalam tubuh kita itu kulit. Iya dong, iya dong. Iya benar. Iya kan? Benar sekali. Baru pertama kali dalam hidup ditanya apa itu kulit, bisa jawab gak? Coba. Apa sih sebenarnya fungsi kulit? Coba. Fungsi kulit untuk ini dong, melindungi segala macam yang ada dalam tubuh kita, ya nggak sih? Kulit itu adalah landasan cinta kasih. Waduh, ternyata jawabannya puitis ya. Landasan cinta kasih. Yes. Tadinya gue mikir loh, apa ini harus anak kedokteran yang jawab ya? Kulit itu apa? Landasan cinta kasih. Yes. Oke. Kenapa? Karena gini, terutama untuk anak ya. Kita memeluk anak, interaksinya di mana? Di kulit. Kita cium anak kita, interaksinya di mana? Kadang rambut sih, Mbak. Tetap ada kulit kepala. Gak bisa nih. Susah banget. Susah ya. Terus apalagi? Oh, yang newborn kan sama bapaknya harus dipeluk, digendong, dipeluk, skin to skin. Pokoknya semuanya itu kulit. Landasan cinta kasih. Kan itu affection. Iya dong. Masa sama pacar makan jauh-jauhan kan nggak mungkin gitu. Kadang 1 meter kita belum muhrim kan. Karena COVID. Oh iya, COVID juga kan. Jaga jarak gitu. Nah, bayangkan kalau anak itu kulitnya iritasi. Satu ya, dia tidak nyaman. Kayak anak aku nih, waktu dia SMA-nya kambuh, dia bisa semalaman itu nggak tidur karena garuk-garuk. Gelisah pasti. Aduh, jangan kan anak-anak deh. Aku aja termasuk kulit yang sensitif, Mbak. Jadi kalau ada yang sesuatu di kasur bikin gatel tuh nggak bisa tidur. Apalagi anak kecil, coba. Yes, itu. Kita aja pusing. Nah, seperti yang kita ketahui, anak itu butuh tidur. Kalau nggak, pertumbuhannya akan terhambat, gitu kan. Nah, terus yang kedua, ketika dia misalnya beranjak balita, kulitnya tidak dirawat sebagaimana mestinya. Kita sebagai orang tua secara psikologis pasti, aduh anakku jangan main kotor-kotor deh, anakku jangan panas-panasan. Padahal itu adalah waktu terbaik bagi anak untuk eksplorasi. Berani kotor itu baik tuh bener ya? Iya, di beberapa terms iya.
Nggak semuanya. Nggak semua terms ya. Jangan langsung didorong ke lumpur juga, kasihan anaknya dong, iya kan. Sekarang kan musim ya main sensori, Oh iya, sensori. Sensori play, anak harus grounding, main di rumput tanpa alas kaki, pasir lah, apalah gitu. Pasir gitu. Nah itu kalau kulitnya nggak dijaga bagaimana? Iya ya, aduh sedih jadi ibu ya. Kebayang tuh kalau nggak bisa kena sensitif dikit. Dan yang pasti diomelin kan ibunya, nggak pernah bapak yang diomelin. Iya benar-benar. Ya kan, anak digigit nyamuk kan yang dimarahin ibunya bukan nyamuknya. Gak susah ya kalau marahin nyamuk ya. Yang mana ya kan, atau udah keburu ditepok bapaknya duluan gitu. Terus selain itu banyak yang nggak mengerti begini Mbak, banyak yang belum paham. Kan kita selalu bilang bahwa kulit bayi itu sensitif, jangan dikasih apa-apa. Ya kan. Nah sebenarnya skin barrier bayi itu setiap hari mengalami perenggangan karena dia tumbuh, luas permukaan kulitnya kan tambah. Jadi kalau nggak kita bantu dengan pelembab yang mengunci kelembapannya, skin barriernya lama-lama renggang, jadi kering. Kalau udah kering rentan iritasi. Itu yang menyebabkan rentan iritasi itu ya, gara-gara kering. Gitu. Namun, salah satu inovasi dari Malo itu adalah seperti ini Mbak. Kan anak itu punya 31 hak anak ya. 31 hak anak. Apa aja bisa dibaca di peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Banyak soalnya. Salah satunya adalah mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Itu kan luas konteksnya. Nah, seringkali ini minta maaf ya para mamis, aku tidak bermaksud apa-apa karena aku juga masih begitu pada awalnya. Seringkali kita itu memakaikan produk untuk anak itu demi kepuasan kita sendiri. Supaya babynya anak wangi. Iya benar. Ya. Iya lagi. Ya kan? Anaknya wangi. Gitu. Aku mau anakku kulitnya cerah. Aku mau anakku rambutnya hitam tebal. Ya kalau papanya pirang rambutnya tipis, mamanya pirang rambutnya tipis, kan kita sampai lebaran juga nggak akan bisa hitam tebal gitu. Iya benar. It's DNA, right? Gitu. Nah, hal ini yang Malo mau angkat juga. Jadi semua produk Malo itu mengurangi produk build up pada bayi. Jadi lotion kita itu sudah moisturizing, sudah sekaligus anti nyamuk. Oh baik, 2 in 1. 2 in 1. Dan bisa digunakan di wajah. Jadi tidak perlu pakai face cream lagi dan tidak perih di mata. Hemat. Dan, Semuanya all in one ya ternyata. Dan mamahnya mamanya bisa pakai sih. Si lotion ini itu berfungsi merawat dan menyembuhkan. Jadi bisa dipakai setiap hari. Tapi ketika ada ruam, itu kita sudah tes 1 kali 24 jam itu pasti tenang kulitnya. Jadi meskipun gak ada ruam, kalau misalnya yang mau pakai nih gak ada masalah kulit apa-apa, mungkin gak sih kalau baby tuh kulitnya gak ada masalah? Mungkin kalau dia kulit normal, kalau tapi dia kan mau proteksi ya. Tadi yang aku bilang supaya jangan jadi kering. Tadinya dia lahir normal karena tidak diberikan apapun, atau mostly dikasihnya oil, kan jadi beda. Pemakaian oil yang berlebihan juga nggak bagus ya? Panas sayang. Kalau kita mungkin pakai minyak itu kan biasa aja karena kulit kita sudah tebal. Iya kan. Kalau apalagi yang kulitnya kering tuh biasanya suka pakai zaitun lah, apalah gitu ya. Gitu. Kalau untuk bayi itu panas ya? Ya sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Baiknya sih konsultasi kepada dokter, dokter anak atau dokter kulit anak gitu. Tapi yang mau aku highlight itu tadi satu, jangan kebanyakan produk, ya kan. Sabun kita juga head to toe. Sabun, shampoo sekaligus sabun gitu. Wanginya juga sudah kita sesuaikan dengan kadar toleran yang bisa ditoleransi oleh bayi dan anak. Aman berarti. Pernah nggak kita pakai skincare wangi, terus kita pakai perfume lagi, pusing nggak? Pusing, tapi kayaknya mostly pada kayak gitu deh biar wangi enaknya. Nah, hidungnya anak itu kan masih tajam. Jadi pusing sendiri ya. Makanya, dia pusing mencium bau badannya sendiri. Iya, makanya kalau misalnya nih para ibu suka bingung, kenapa ya kok tiba-tiba anakku nggak mau lagi dipakein lotion nih. Apalagi lotion anti nyamuk biasanya wanginya cukup strong kan, untuk ada wangi-wangi serai dan teman-temannya itu.
gitu. Jadi itu yang berusaha disuarakan sama Malo juga gitu. Oke. Sama ada micellar water buat anak. Oh, micellar water. Untuk biasa kan kalau yang kita tahu micellar water untuk membersihkan makeup nih. Yes. Ya kan? Jadi kalau kita bilangnya gentle cleansing water. Okay. Gentle cleansing water itu air pembersih tanpa bilas. Mm-hmm. Buat apa? Jadi memang Malo ini kan targetingnya untuk ibu-ibu yang satset ya, modern mom. Jadi yang memang dia traveling, dia mobilisasinya tinggi. Si air ini bisa untuk diaper area. Oh iya. Yeah. Jadi kalau pupi itu bau pupinya juga hilang, bersih, nggak perlu dibilas lagi. Bisa mengganti mandi, tinggal diseka pakai itu saja, nggak usah pakai dibilas. Kalau anak sakit nggak bisa mandi, bisa pakai itu. Atau bayi yang masuk NICU bisa dibasuh pakai itu. Lalu selebihnya ya untuk kebersihan, kalau anaknya sudah mulai balita, main makeup atau dia main sensori, tinggal dilap pakai itu aja. Lengkap berarti ya skincare Malo ini. Kira-kira kenapa coba aku simplify semuanya? Kenapa bikin itu semua? Iya, kenapa dibikin simple? Ya karena kan zaman sekarang mah banyak banget ibu-ibu muda yang itu dia yang satset lah. Terus kita nggak pengen ribet. Maksudnya kalau aku melihat mungkin karena di sini kan aku belum berpengalaman ya, maksudnya belum punya anak dan segala macam. Cuman aku lihatnya mungkin teman-temanku yang udah pada punya anak itu traveling bener, terus banyak kegiatan juga, apalagi ibu-ibu muda zaman sekarang gitu ya. Jadi pengennya yang simpel-simpel aja udah. Sebenarnya itu benar banget, tapi ada itu tadi ya, Malo itu aku bikin sama partner aku kan memang agar menjadi sebuah brand yang bersuara, to speak the unspoken. Semua produk yang kita buat itu kita harapkan bisa membantu para ayah. Membantu para ayah, bener juga nih. Membantu para ayah untuk turut dalam pengasuhan. Ya. Soalnya ayah-ayah zaman sekarang mostly kan nggak tahu cara pakai pampers, mungkin ya pampers. Ya, atau kadang ada yang kebalik. Ada yang kebalik atau mungkin pemakaian skincare bingung ini apa dulu, ini apa gitu ya. Jadi kalau dibuat simplify kayak gitu, kayaknya ya gampang lah. Ini pokoknya buat ini semuanya ini sabun pokoknya sampo, sabun semuanya satu. Ya. Jadi mandi satu, selesai mandi udah pakai si lotion dari atas lotion sampai juga, bawah. Muka bisa ya? Muka bisa. Paling mungkin kita sedang lagi bikin beberapa produk lagi untuk kebutuhan sunscreen ya. Saat ini udah, habis itu kalau misalnya anaknya main atau apa, tinggal dilap pakai micellar water. Beres deh. Habis itu mandi lagi. Beres mandi pakai lotion lagi. Udah begitu aja terus ya, supaya simple semuanya. Dan udah wangi, Bun. Dan udah wangi, bener. Gak usah dikasih apa-apa lagi. Dan ada pilihan ini juga ya, wanginya juga ya? Oh enggak. Oh nggak ada, jadi satu. Wanginya wangi bayi ya pasti ini namanya. Yes. Nanti aku ya kalau ditanya wanginya apa, wangi bayi pokoknya gitu. Udah tahu kayak gitu karakternya gitu ya. Dan semua produk kita tuh sudah hypoallergenic tested di Ireland dan dermatology testednya juga di Bangkok. Jadi nggak ada yang kita tes di sini kecuali BPOM. BPOM-nya juga sudah. BPOM udah lolos lah ya, udah aman banget gitu. Nah ini terakhir deh Mbak Fe ya, kan ada di beberapa artikel tuh yang bilang katanya kalau kita memakaikan skincare ke anak gitu ya, nanti kulit anaknya rawan menjadi kebal di masa mendatang. Makanya nanti mereka nggak bakalan dapat khasiatnya. Jadi intinya kalau udah gede nanti nggak akan mempan deh kalau pakai skincare lagi. Tanggapan Mbak Fe gimana? Oke. Ini pertanyaan menarik sekaligus menjebak ya. Menjebak. Jadi gini, kita berpikirnya seperti ini. Skincare itu kita treat sebagai apa dulu gitu. Skincare itu kan sebenarnya digunakan untuk menjawab kebutuhan dan perawatan. Kalau anaknya kulitnya kering, tidak dikasih perawatan yang baik, justru akan membuat dia iritasi, misalnya, ya kan. Kalau anaknya eczema seperti anak aku skip 1 kali aja, udah deh muncul gitu kan. Nah, sayangnya saat ini memang skincare itu kan bisa menawarkan berbagai macam khasiat dengan kandungan-kandungan yang sebenarnya belum dibutuhkan. Itu. Jadi makanya balik lagi aku bilang literasi tadi. Yuk kita lihat kebutuhan anak kita tuh apa. Kasih sesuai dengan porsinya saja. Nggak akan jadi kebal karena kan memang tidak ada bahan-bahan aktif yang berbahaya gitu.
balik lagi Mbak, kadang-kadang ya seperti itu kan, pengen anaknya kulitnya lebih putih, kan belum saatnya misalnya. Ya kalau misalnya banyak memang anak-anak umur ya teenage, dia udah coba pakai retinol misalnya. Yang lagi hits itu. Ya, itu kan kita nggak bisa larang orang untuk membuat produk. Yang mempunyai peranan penting kan orang tuanya untuk membantu anak memilih produk, begitu sih. Itu ya, jadi emang sesuai kebutuhan aja gitu loh, dan jangan karena BM mamanya aja gitu ya, jadi segalanya tuh dimasukin, dielusin, diolesin segala macam sama bayi, nggak gitu cara kerjanya ya. Jadi tetap harus literasinya harus bisa dipertahankan lah gitu ya, harus bisa digodok lagi gitu. Dan pastinya nih teman-teman, berkaitan dengan Partai Perindo juga ya, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Makanya Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya juga gampang. Kamu tinggal kunjungin aja website www.konvensirakyat.com, dan kalau ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, kamu juga tinggal mengunjungi website di www.partaiperindo.com, dan jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo. Caranya kamu tinggal scan aja barcode yang tertera di layar ya. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke kuis Perindo ya, untuk tema pembahasan podcast hari ini tuh apakah ya? Itu dia, itu pertanyaannya. Jadi apa tema pembahasan podcast hari ini? Jawab pertanyaannya di kolom komentar postingan promo podcast hari ini. Pemenangnya akan diumumkan di minggu depan. Jadi jangan lupa untuk nonton terus dan follow Instagram Partai Perindo @partaiperindo. Oke, terima kasih banyak Mbak Fe. Sekali lagi, semoga obrolan kita banyak memberikan insight untuk para moms di luaran sana ya. Gak cuman para moms, tapi para calon moms yang menyaksikan podcast ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.